Misal kok jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Kang Sulepati dan Mbak Rida serta Kang Ujang nih. Nah, masih berada di bekas pabrik triplek yang sudah terbengkelai dan jarang dipakai. Buat pegangan ya. Nah, untuk Mas Ujang, maaf. Ceritakan apa saja yang pernah Mas Ujang alami yang paling menyeramkan. Yang sering saya alami di sini banyak sosok perempuan, termasuk di kamar mandi, yang sering ganggu. Kadang-kadang kan air itu nggak jalan, kadang-kadang seperti jalan, pas dilihat ternyata nggak ada apa-apa. Terus kadang-kadang kedengaran ada yang nyuci, ternyata dilihat nggak ada. Terus ada yang suka jahil dulu, ada yang suka narik-narik di sini, di belakang, kadang-kadang di kamar yang tadi gitu. Nah, pemirsa, begitu kita lagi ngobrol tentang bagaimana pengalaman Mas Ujang mengalami hal-hal yang sangat menyeramkan, yaitu bercerita konon cerita di kamar mandi sebelah kanan ini ada suara gemericik air dipikir buka dengan sendirinya kerannya, tapi begitu didatangi tidak ada suara air gemericik. Dilihat, dengar lagi ada orang mencuci, tapi ternyata tidak ada yang mencuci. Nah, hal seperti itu tuh apa nih Kang Soleh nih? Ya kan saya bilang sini kan banyak perempuan. Artinya perempuan itu kan memang punya banyak aktivitas ya. Ada yang nyuci, ada yang mungkin masak, ada yang lagi nuangin air. Iya. Jadi kalau kasat mata nggak kelihatan, cuman tuh Ada suara nangis Pak? iya, ada nangis dari situ. Kita omongin dia mungkin agak Apa sedih itu? ya Mas ya. Dengar? Rida masih denger kan? Iya. Ya betul Mas, jadi kalau saya lihat di sini, jadi karena tidak ditempati Mas, jadi itu energi astral itu mendominasi. Kalau saya lihat di sini, karena yang awalnya di sini sosok kuntilanak merah ya, itu rame Mas, akhirnya dia bawa pasukannya ke sini gitu. Seperti itu. Mana nggak enak Mas. Apa yang dilihat? Jadi seperti ada kepala-kepala yang dari jalan raya itu. Korban-korban kecelakaan ya? Kecelakaan pada numpuk di situ. Jadi menyatu gitu Pak. Iya, iya. Tadi kan sempat ada energi yang kurang bagus ya, negatif intinya. Seperti ada lagi gerombolan gitu jalan ke sini. Mungkin sosok-sosok dari mungkin Bekas-bekas kejadian kejadian masa lalu. Pernah terjadi apa di sini Pak Ujang yang Pak Ujang pernah lihat atau alami? Sama itu yang buntung, kadang-kadang yang kecil-kecil itu yang suka ganggu. Kalau yang buntung seperti apa sosoknya? Pernah lihat masyarakat? Itu mah Tangannya gitu. dia tangannya itu Tangan yang kanan ya? Yang kanan. Yang buntung ini dia pakai bajunya hitam-hitam juga kan kalau nggak salah. Pakai baju hitam-hitam dan ikat kepala. Iya, iya. Kayak bapak model kayak gitu. Iya. Oh itu ya. Itu anak buahnya atau apa ya Pak ya? Iya, iya, iya. Itu kan seperti saya jawara gitu. Jawara gitu ini. ya? Iya, jawara. Ini loh Kang Soleh. Iya. Saya ngerasakan Di belakang ada sini nih, belakang. agak di atas dia, agak atas. Tuh ada jalan tuh. Jalan putih Mas, ke sono. Udah. Bukan, jalan aja seret gitu, langsung cepet aja. Dari belakang. Angin bertiup kencang. Tuh, langsung ada angin kan, tadi jalan langsung ada angin. Set. Saya penasaran dengan sosok buntung ini untuk Mas Ujang dan Mbak Rida serta Kang Soleh. Sebetulnya siapa nih beliau ini? Ya mungkin kalau menurut sejarah itu si Andi Jago Tutugan itu. Pak Andi Jago Tutugan Itu kan jawara pakai ikat kepala seperti ini ya. Iya, pakai baju pakaiannya hitam-hitam. Oh iya. Pakai Kalau hitam-hitam. saya coba komunikasi dapat, ketika saya ngomong ada putih jalan, apa itu? Jalan. Itu apa itu? terus Apaan nih? di gangguan yang jahil dari sana, dari atas. Biasanya ada yang ketawa. Sebelah kiri saya Iya. ada yang Ada Itu yang ketawa. Mas, Ini merinding, saya langsung merinding. iya.
ternyata saya bisa komunikasi sama beliau yang sosok sakti itu. Iya, iya. Mungkin kalau film itu bisa dikatakan Robin Hood ya, Iya, tidak gitu. penolong, dia mencuri. Tapi untuk penonton di kegunaan atas ya. masyarakat yang kekurangan, anak fakir miskin, Iya. anak yatim piatu. Makanya dia hadir di sini tadi itu di belakang kita, Mbak Rida ya. Iya. Makanya ada seperti Tawa. cahaya putih, terus ada angin. Tawa, tadi kita di situ ada lempar terus kita geli gitu dia kata. Ya. Yang menyebabkan dia buntung itu apa? Sama itu, sama perampok itu, begal dulunya. Iya. Jadi ada insiden gitu Mas, yang saya lihat ada Dulu lagi insiden. kecil dibawa sama bapaknya gitu, dirampok. Ya, sejak Jalan itu sampai- Mas, saya rasakan sejak itu dia mungkin Makin punya kekuatan, punya- ketebalan ya. ilmu-ilmu. Terbentuk dari waktu kejadian Iya, itu ya sama. flashbacknya ya rekamannya ya. jadi sejak saat itu dia mulai memerangi begal itu Mas. Dari penelusuran tim Mr. Tukul di sekitar areal pabrik ini, hadirlah satu nama sosok lagi yang ternyata menjadi legenda warga sekitar. Andi Buntung atau Jawara dari Tutugan, sang pendekar sakti bertangan satu yang mendedikasikan hidupnya membela kaum lemah. Sepak terjangnya tak ubahnya sebagai pahlawan bagi rakyat kecil. Di sisi lain, tokoh ini merupakan momok bagi saudagar kaya yang pelit menyalurkan hartanya kala itu. Andi Buntung tak segan mengambil paksa benda-benda berharga mereka ketika melintasi tanjakan Tutukan ini. Memang ratusan tahun lalu, distrik Leles merupakan akses strategis antara kota yang diselimuti hutan belantara. Ladang emas bagi begal-begal pengeruk harta saudagar kaya yang melintas. Pemirsa, Solepati masih mencoba berkomunikasi dengan sosok Jawara ini. Ia mencoba mendapatkan sebuah pesan dari kemunculannya. Sosoknya beliau ini Jawara ya, itu wibawanya luar biasa sekali. Tiap Kang ya, wibawanya luar biasa sekali. Cahaya putih, kalau saya lihat di sini cahaya putih, mendekati Kang Soleh. Gimana Mbak Ida? Cahaya putih mendekati Kang Soleh Iya, ya? betul. Yang tadi Kang Soleh lihat Ini itu kali ya? soalnya aura wibawanya tuh bagus sekali Mas. Itu tadi ya? Kang Soleh, Iya apa Mas. yang digambarkan Mas? Tadi sempat komunikasi sama beliau. Ternyata beliau tuh terjadinya insiden yang sampai putung tangannya itu, dan sini buntung, ini buntung. Ini cuma sedikit Mas, sini Mas, tapi nggak terlalu parah ya. Bisa jangannya degol-degol gitu. Dia terus merasa belum kuat, belum sakti, akhirnya berguru ke salah satu kiai. Ya, Betul ya Mas? Betul. di daerah sini ada, mungkin di sebelah sana ya, mungkin daerah Banten. Iya, daerah ke Banten. Iya, daerah Banten sana. Selatan. Ke selatan ya. Nah, bisa seperti apa sosoknya yang nanti akan divisualkan oleh Kang Solepati. Ikuti terus Mr. Tukul. Jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Inilah hasil dari kanvas lukisan yang divisualkan oleh Kang Solepati yang sangat luar biasa ini, yang tadi dijanjikan akan memvisualkan ini. Nah, Kang Soleh, Iya Mas. apa yang
tadi dilihat ini Kang Solewati sudah tergambar seperti ini bisa dijelaskan lagi ya. Luar biasa. Ya memang ini tragedi ini ketika ada tragedi dia dipenggal tangannya. Ya. Nah ini anak buahnya dia berguru kepada salah satu guru besar di daerah Banten. Ini sosoknya seperti ini, udah sepuh banget, berjenggot putih dan rambutnya juga putih panjang. Ini mengingatkan saya ketika ada kejadian syuting waktu di Dieng. Di Sosok Dieng ini. sana. Iya, hampir sama ilmunya, Mas. Mas Sugeng, seperti ini saya mengingatkan sesuatu nih Mas Sugeng. Lukisan ini seperti kayak itu ya Kang Sol ya. Kayak bentuknya seperti Eyang Kolodete. Iya, Kolodete yang Kolodete yang ada di Dieng itu ya. Gunung Dieng. Itu ada persamaannya nggak dengan gembel? Ini mungkin Hampir dengan sama. gembel, Ya, fenomena gembel itu. Ada kekuatannya Kekuatannya ilmunya sama itu. ya. Nah, Kiai Kolodete berkaitan dengan fenomena anak gembel di Dieng, Jawa Tengah. Seperti apa? Hah? Apakah ada kolerasi, ada hubungan, atau hanya persamaan saja? Yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Dalam legenda Dieng, anak gembel merupakan titipan dari Eyang Kolodete, tokoh cikal bakal masyarakat Dieng yang diyakini berdaya lindui. Fenomena misteri anak gembel sendiri merupakan sajian menarik untuk ditelisik. Pasalnya, belum ada satupun penelitian ilmiah yang mampu menjawab secara gamblang teka-teki tumbuhnya rambut gimbal yang tiba-tiba muncul secara acak pada anak-anak tertentu. Anehnya lagi, fenomena langka ini hanya terjadi di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Tanda tanya besar pun bermunculan. Bagaimana bisa rambut gimbal tumbuh pada anak yang tak memiliki garis genetik jenis rambut yang sama dengan orang tua? Bagaimana mungkin kemunculan rambut gembel ini juga mempengaruhi sifat dan perilaku sang anak? Anak yang tadinya pendiam mendadak menjadi aktif dan cenderung nakal seiring rambut gimbalnya menyeruak. Fenomena ini pun akrab di masyarakat Dieng. Biasanya sang anak lahir secara normal hingga di umur 2 tahun. Bila ia terpilih menjadi gembel, demam tinggi tiba-tiba menyerang selama seminggu lebih. Sakit ini tak bisa disembuhkan dengan pendekatan medis sekalipun. Hingga akhirnya muncul rambut kusut yang menggumpal begitu saja. Bersamaan dengan peristiwa itu, suhu si anak pun menjadi normal kembali. Misteri yang belum terpecahkan selama ratusan tahun ini berkembang menjadi mitos. Masyarakat Dieng percaya anak gembel merupakan anak terpilih titipan leluhur yang harus dijaga. Tak ada orang tua yang berani memotong gimbal itu. Besar konsekuensi yang harus mereka terima jika berani memotong rambut si anak gembel. Si anak akan terserang demam aneh dan akan terus-terusan mengigau. Anak gembel merupakan anak yang dipilih oleh leluhur. Tak heran bila orang tua harus memenuhi segala permintaan sang anak secara spesifik. Permintaannya pun aneh dan bervariasi, tergantung gembelnya masing-masing. Misalnya saja kambing, ayam hitam, sepeda warna pink, coklat sekeranjang, apel warna merah, atau bahkan gajah putih. Orang tua berkewajiban memenuhi jika tidak ingin ditimpa musibah atas keluarganya. Anak gembel itu dititipkan sama Kanjeng Ibu Ratu Panti Selatan yang diamanahkan kepada Bapak Mbah Kiai Temenggung Kaladite yang menguasai Gunung Dieng. Dia itu dalam keseharian biasanya biasa aja. Paling dia kalau ada minta sesuatu, misal jajan atau minta apa, dia biasanya harus dituruti. Ada yang minta sepeda, terus ada yang minta HP berkamera. Namanya Muhammad Al-Frizi, itu minta pecut. Apa minta sepeda motor, apa minta sapi, apa bagaimana, minta kok pecut. Siapa yang minta? Yang minta orangnya besar, hitam, pakai udang, pakai itu ikat, rambutnya juga gembel. Ini. Oh, itu berapa sih ya? Iya. Fenomena misteri anak gembel merupakan sajian menarik untuk ditelisik. Pasalnya, belum ada satupun penelitian ilmiah yang mampu menjawab secara gamblang teka-teki tumbuhnya rambut gimbal yang tiba-tiba muncul secara acak pada anak-anak tertentu. Anehnya lagi, fenomena langka ini hanya terjadi di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Tanda tanya besar pun bermunculan.
Bagaimana bisa rambut gimbal tumbuh pada anak yang tak memiliki garis genetik jenis rambut yang sama dengan orang tua? Bagaimana mungkin kemunculan rambut gembel ini juga mempengaruhi sifat dan perilaku sang anak? Anak yang tadinya pendiam mendadak menjadi aktif dan cenderung nakal seiring rambut gimbalnya menyeruak. Fenomena ini pun akrab di masyarakat Dieng. Biasanya sang anak lahir secara normal hingga di umur 2 tahun. Bila ia terpilih menjadi gembel, demam tinggi tiba-tiba menyerang selama seminggu lebih. Sakit ini tak bisa disembuhkan dengan pendekatan medis sekalipun. Hingga akhirnya muncul rambut kusut yang menggumpal begitu saja. Bersamaan dengan peristiwa itu, suhu si anak pun menjadi normal kembali. Misteri yang belum terpecahkan selama ratusan tahun ini berkembang menjadi mitos. Masyarakat Dieng percaya anak gembel merupakan anak terpilih titipan leluhur yang harus dijaga. Tak ada orang tua yang berani memotong gimbal itu. Besar konsekuensi yang harus mereka terima jika berani memotong rambut si anak gembel. Si anak akan terserang demam aneh dan akan terus-terusan mengigau. Anak gembel merupakan anak yang dipilih oleh leluhur. Tak heran bila orang tua harus memenuhi segala permintaan sang anak secara spesifik. Permintaannya pun aneh dan bervariasi tergantung gembelnya masing-masing. Misalnya saja kambing, ayam hitam, sepeda warna pink, coklat sekeranjang, apel warna merah, atau bahkan gajah putih. Orang tua berkewajiban memenuhi jika tidak ingin ditimpa musibah atas keluarganya. Minta apa itu ya, minta kambing, ada minta ayam, minta itik, ya entok, ya ini depan saya minta kalkun. Apel 5 buah, terus yang satu lagi minta coklat 1 keranjang. Ini yang minta coklat 1 keranjang agak unik. Jadi ibunya kan PKW di Hongkong. Waktu ibunya pulang membawa coklat 1 koper tapi nggak mau. Mintanya coklat dari dia yang 1 keranjang. Kemarin pada waktu ada dosen UGM regresif meninggal motong rambut gembel, yang memotong mertua saya. Selamatnya syukuran sudah diselamatkan, tapi anak gembel minta kalung emas 2 gram tidak dibelikan sama dosen. 3 bulan muncul lagi gembelnya itu kejadian yang aneh itu terjadi. Pemirsa, saya masih di Dieng dan dingin banget. Dan saya nih dapat alamat, katanya ada salah satu orang tua yang bisa diajak berbicara mengenai rambut gimbal ini. Agar merah hijaunya nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau anak Bapak itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan? Iya. Kalau nggak salah, saya dengar itu gembel itu ternyata ada beberapa jenis. Benar, Pak? Ya, kemudian ada 2 atau 3 itu enggak. 2 atau 3? Ya, taunya gembel gitu aja. Nah, pemirsa Misteri Jalan dimanapun Anda berada, saya dengan Mbak Rida akan mencari rumahnya anak yang rambutnya ada ini gimbalnya gembel itu. Ya, kalau di sini istilahnya ya, Mas. Nah, Ya. kabarnya ada di sekitar sini dan kata rumahnya itu mempunyai aura yang sangat luar biasa. Situ kali, Mas. Ini kayaknya agak berbeda nih auranya nih, Mas. Waduh, ini kayaknya di sini pemirsa. Pak, bentar. Itu ada Mas Tukul. Mas Tukul, Mas Tukul. Ini loh. Ya, kita ke sana. Mas siapa? Tongan. Mas Tongan. Ya. Tongan. Ya. Besar. Mas Tongan tuh siapa kok kelihatannya kayak Alan Budi Kusuma gitu kan? Ini Mas, saya tuh penasaran tentang fenomena anak gembel yang ada di Dieng. Nah, Mas Tongan ini adalah salah satu orang tua dari anak gembel. Gitu. Putrinya ada nggak? Ada di rumah. Di dalam. Oh, di dalam ya. Sekali. Pasti pemirsa penasaran kan seperti apa sih sosoknya sih? Oh, fisiknya ya, rambutnya ada gimbalnya. Boleh kita? Boleh, Mas, silahkan, Pak.
Sebentar saya manggil anak dulu. Cara manggilnya sama umum kayak orang-orang gitu, Pak. Iya. Ini saya Nasikul. Assalamualaikum. Ini cantiknya. Ini temennya. Oh, cantik. Ini anak saya. Ih, cantiknya. Mana rambut yang gimana tuh? Ini. Oh iya, pemirsa. Iya. Iya. Dengan sendirinya itu ya? Iya. Mulai muncul tuh umur berapa biasanya? Umur 1 tahun. Baru muncul? Waktu sebelum 1 tahun anu ya? Belum keluar ya? Belum. Ini lebih gimbal Mas yang ini. Hah? Oh, ini. Oh, itu berbanget ya? Iya. Percaya nggak percaya ini memang nyata, pemirsa. Benar-benar ini nyata. Ini memang keajaiban atau mungkin apa? Nah, mungkin Mbak Alisa dari penglihatannya Mbak Alisa sebenarnya. Iya, tadi saya sih sempat ngelihat ini ada yang beda nih Mas kayaknya, karena seperti ada yang ngikut gitu di masing-masing anak. Masing-masing anaknya? Iya, beda-beda, cuman bentuknya hampir sama. Laki perempuan? Kalau yang ini sih laki sih saya lihat. Dan ini ngegantung juga. Jadi gini Mas, mungkin jenisnya sama mungkin ya Mas ya. Tapi yang kalau saya lihat di sini dia sosoknya lebih kecil, seperti gimbal juga gitu. Ada di mendampingi dia. Nah kalau yang satunya lagi Mas ini sebenarnya mungkin agak lebih besar gitu. Gejala awalnya tumbuh gimbal itu seperti apa Pak? Gejalanya panas, terus bawa ke dokter, nggak mau sembuh. Oh, sakit dulu. Kalau udah muncul itu baru sembuh. Saya percaya bahwa saya kan pertama kali tumbuh nggak percaya. Saya potong tumbuh lagi terus sakit lagi. Terus 2 kalinya juga saya potong tumbuh lagi sakit lagi. Terus saya 3 kalinya percaya bahwa anak saya tumbuh gimbal. Pada saat bapaknya menceritakan, Patongan menceritakan, itu kayak semakin jelas sosoknya, terus dia kayak ketawa-ketawa, malu gitu. Waktu itu sampai waktu umur berapa tahun itu 4 bulan sampai nggak mandi sama air. Itu setelah sakit. Setelah gembel itu? Setelah gembel. Terus ibunya mau nyuci piring apa-apa itu pagi-pagi kan pengen nyuci piring, ibunya nggak mau, nangis sampai 3 jam 4 jam itu belum nangis. Terus ganti baju nggak mau, ganti baju 1 minggu sekali. Harus pakaiannya itu melulu? Iya, nggak mau diganti. Kalau dari Pak Mulyono sendiri beda nggak? Beda. Gimana Pak? Kalau waktu 4 tahun itu waktu tidur itu ngomong sendiri. Iya. Saya sempat bingung ngomongnya apa itu. Mbak Rida, apa kira-kira yang menyebabkan perbedaan sifat secara signifikan itu antara yang Mbak Vera dengan Mbak siapa tadi, Isma? Kalau saya sih lebih ke karakter yang mendampinginya Mas ya. Jadi dia ini mungkin waktu ditempelnya sama sosok apa itu mempengaruhi ke dia juga. Beda lagi dengan sosok yang nempel sama Devera ya, gitu, seperti itu sih. Karena masing-masing punya aura gitu. Kalau dari Mbak Risa, monggo. Iya. Sama nggak sama Iya, Mbak Risa? sama. Karena tadi pada saat bapaknya menceritakan, Patongan menceritakan, itu kayak semakin jelas sosoknya, terus dia kayak ketawa-ketawa, malu gitu. Malu ya, saya memang, maksudnya dari sikapnya sih kelihatan, ya saya malas gitu. Orangnya, saya malas, terus ini, kalau yang ini memang lebih galak sih. Ya, lebih serius gitu. Kalau itu, kayak pecicilan Mas yang senyum. Ini anak-anak banget itu tegas sifatnya. ini ya. Kalau ini tegas. Nah, kabarnya anak gembel ini harus dituruti jika punya permintaan. Monggo dari Pak Mulyono dulu. Iya. Kalau sampai mintanya unik, aneh, terus kalau enggak, terus akibatnya apa? Kalau dia udah dikasih, terus akibatnya apa? Kalau udah syukur permintaannya enggak dipenuhi. Lagi. Pak Tonga dan Pak Mulyono, pernah nggak minta hal yang aneh yang kayaknya, wah
wah itu kayak berat atau nggak masuk akal itu menurut Pak Tor? Pernah sih waktu pertama kali ditanya sama om saya, mintanya apel 2 kintal itu. Kan Pak, orang-orang pada tawa semua lagi. Terus akhirnya turuti nggak? Ya kalau emang Berat. itu sih saya insya Allah asal ya turuti. Tapi lama-lama mintanya cuma 1 yang merah sama specha. Kalau dari Pak Mul, Dulu merah minta itu yang unik cakar. apa? Cakar itu udah cakar ayam udah matang. Itu dimakan. Kalau udah dimakan itu lupa. Minta lagi itu rambutan. Kalau udah dimakan, ya udah lupa. Kang Soleh, Ya. terima kasih ya menemani saya. Tadi Enak saya aja, sendirian loh nyuruh kesini. aja, dari kemarin nyuruh-nyuruh Tapi mulu. ini kan menarik banget kan? Benar, saya juga suka diajak ke sini. Iya, ini adalah salah satu tujuan utama saya pengen ke Dieng itu pengen ke sini Kang Ya. Soleh. Soalnya ini kan Ini sebenarnya apaan ini? di sini tuh Ceritakan. ini bakal ada banyak ritual. Salah satunya pengguntingan rambut anak gembel. Gimbal. Gimbal atau gembel ya? Anak gembel panggilannya. Cuma Gembel ya rambutnya di memang sini ya. gimbal di sini. Terus selain itu juga memang apa ya? Di sini selain ada ritualnya, terus budayanya juga Ya, kental tradisional. banget, tradisional. Terus magisnya juga kental banget kan. Mistiknya pasti Iya. terasa. Sekarang udah terasa Mbak Risa. Terasa kan? Selain pengunjung dari bangsa-bangsa kita, banyak juga bangsa-bangsa lain yang Iya. ada di antara kita pun. Kalau Mbak Risa sendiri ngerasain apa Iya, selain sebenarnya mungkin tidak hanya hari ini, tapi dari hari-hari sebelumnya itu udah banyak berdatangan seperti sesepuh-sesepuhnya, terus kan kemarin saya sempat bahas tuh sama Mas Sugul kalau di setiap rambut anak gimbal itu ada seperti ada yang nempel. Oh ya. Hari ini saya melihat banyak sekali sosok-sosok itu, tapi walaupun gak nempel di anak-anaknya, cuman banyak sosok itu. Ya. Benar. Nah, Ya, kalau saya lihat sih banyak gembel-gembel orang-orang tua, tapi itu bangsa-bangsa halus, bukan dari kita. Iya. Ada yang berpakaian putih dan ada hitam. Cuma ada 2 warna yang saya lihat, putih sama hitam. Benar nggak sampai lihat? Bener. Iya, Iya. sekarang penuh banget dan kita penasaran. Yuk, kayak udah mau mulai bentar lagi. Yuk, sini. Ternyata tak mudah memenuhi spesifikasi permintaan sang anak-anak gembel. Masalah timbul saat orang tua tak memiliki kemampuan ekonomi memenuhi mahalnya permintaan sang anak gembel. Berawal dari hal itulah, kelompok sadar wisata Dieng Pandawa pun mencoba membantu. Mereka memfasilitasi melalui hajatan tahunan bertajuk Dieng Culture Festival. Di bawah harian terik, panitia Dieng Culture Festival dan seorang sesepuh adat berusaha memenuhi permintaan yang terkesan aneh. Peluh dan lelah tak dirasakan. Tapak demi tapak langkah mereka menyambangi beberapa toko demi kesempurnaan permintaan sang anak gembel. Saat jarum jam menunjuk angka 8, prosesi ini pun dimulai. Sang anak-anak gembel terpilih diarak oleh masyarakat menuju kompleks Candi Arjuna. Segala sarana, dana, syarat ritual pun tak boleh luput satupun. Hal itu adalah upaya mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan bersama dari Yang Maha Kuasa. Pemirsa, sebentar lagi saya lihat anak-anak gembel diiring ke sini untuk melakukan ritual. Yang pertama mungkin jamasan dulu, itu dimandikan, baru nanti ada ritual-ritual yang lain. Seiring musik gongso, sang anak-anak terpilih pun diarahkan menuju Sendang, Sendayu, dan Marukoco. Tepat di utara Dharmasala, kompleks Candi Arjuna, mereka dinaungi payung robyong dan kain kafan terlebih dahulu. Untuk kemudian dimandikan di air bertabur bunga 7 rupa. Sekarang saya berada di atas gundukan seperti batu-batuan ini karena kondisinya sangat crowded banget. Ini lagi prosesi jamasan
didoakan, doa-doa khusus untuk melakukan proses jamasan. Yang saya lihat pemirsa, di situ di sekeliling itu banyak sekali sosok-sosok astral mengelilingi anak-anak gimbal itu. Tapi selain itu juga dari sisi lain, dimensi lain yang ada di sini itu berpakaian hitam-hitam semua, seperti orang-orang tua yang berambut gimbal semua. Dan saya juga melihat ada sinar di atas itu, di atas tengah dari kerumunan massa ini, dari prosesi itu, sinar biru yang masih menggantung. Aneh memang aneh. Di situ saya melihat. Setelah jamasan usai, mereka dikawal menuju tempat pencukuran. Sang sesepuh adat dan beberapa tokoh masyarakat telah menanti kedatangan mereka. Nah pemirsa, sekarang sudah mulai masuk nih anak-anaknya, terus berserta sesajen-sesajen, yaitu sesajennya itu barang-barang ataupun benda-benda yang diminta oleh, itu salah satu contohnya tuh. Mungkin yang dimintanya adalah ketupat. Tadi saya lihat ada sepeda berwarna pink, lalu ada kambing, dan kalau dilihat dari sisi mistisnya atau magisnya di sekitar sini udah penuh banget, walaupun sekarang penonton belum pada masuk. Penontonnya belum pada masuk yang mau menyaksikan festival ini, tapi ini tempat ini sudah dipenuhi banyak sekali leluhur-leluhurnya, terus spirit-spiritnya, tapi semuanya positif hari ini, semuanya positif. Wah, pemirsa, ini semakin lama, semakin siang itu semakin penuh. Banyak sekali orang-orang yang datang ke sini. Selain orang juga semakin penuh juga makhluk-makhluk dari dunia lain yang merupakan mungkin leluhur-leluhur dari yang ada di sekitar sini atau yang berhubungan dengan adat yang ada di sini. Ini seru banget karena selain ada ritual yang tentu saja magis, mistis, tapi ini juga merupakan kebudayaan yang menurut saya unik banget gitu. Jadi ini bisa mendatangkan banyak sekali wisatawan dari mana-mana datang ke sini untuk menyaksikan ini. Jadi pada saat tadi kirap itu datang, anak-anak itu datang, itu masih menempel sosok-sosok yang kemarin sempat saya lihat dan saya ceritakan, tapi begitu dipotong itu seperti melompat dan bebas gitu. Tapi mereka masih ada di sekitar situ gitu, masih mendampingi anak-anak itu, dan saya nggak tahu itu sampai kapan. Cuma hanya saja sudah tidak menggantung lagi. Tempat ini kenapa dipilih untuk ritual ini? Saya sih melihatnya karena memang ini adalah kondisi yang paling positif di antara semua daerah yang ada di Dieng ini. Di sekitar luar masih merasakan ada beberapa energi negatif, tapi begitu masuk sini semuanya positif dan memang sepertinya hanya didatangi oleh leluhur-leluhur saja gitu yang punya kepentingan untuk apa ya, untuk sesuatu yang positif lah. Tapi kalau di luar sana masih bisa dirasakan beberapa energi negatif yang datangnya dari penjaga-penjaganya gitu. Jadi walaupun ini di sini positif semua, di luar juga ada yang menjaga gitu. Sosoknya memang terlihat negatif, walaupun sebenarnya ikut menjaga ritual ini. Waalaikumsalam. Berada dalam suhu 5 derajat Celcius, Mr. Tukul berupaya menelusuri misteri Kiai Kolodete yang disebut sang empunya rambut gembel. Tujuannya adalah sebuah danau yang terletak tak jauh dari kompleks Candi Arjuna. Areal yang tertutup tanaman perdu ini terbilang sangat keramat. Tak hanya itu saja, minimnya aktivitas manusia di sekitar danau mengakibatkan ruang-ruang nyaman bagi aktivitas makhluk astral. Danau yang kental dengan aura magisnya ini konon menjadi salah satu tempat labuhan Kiai Kolodete. Beliau adalah seorang pengembara sakti yang hingga pada akhirnya menetap dan menjadi leluhur Dieng. Konon sampai kini beliau dipercaya masih menjaga wilayah berhawa dingin ini.
Menurut legenda, bersama Nini Dewi Roro Ronce, Kiai Kolodete mengamanatkan anak gembel yang merupakan titisan dari Laut Selatan. Berawal dari keyakinan itulah, masyarakat Dieng secara turun-temurun menjaga keberadaan anak-anak gembel titisan leluhur mereka. Aduh mas, dinginnya, Masya Allah. Bisa jalan-jalan di mana Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang udah perjalanan dengan Mbak Lida, sekarang ada di Balai Kambang ya? Danau Balai Kambang. Ya, ini sangat luar biasa sekali pemirsa, dinginnya. Kabarnya danau ini pemirsa, ini berhubungan dengan anak gembel. Nah, Mbak Lida, dia dari aulanya. Ini mas. Kenapa ini? Ini kan maksudnya nanti kalau sudah situ kan ini dulunya tuh danau ya mas ya. Nah saya melihat melihat aura sosoknya itu kayak seorang ini loh mas, kayak pendekar gitu ya saya lihat karena kayak sosoknya pendekar, dia rambutnya gimbal juga. Gimbal juga, dia ada kumisnya tapi dia posisinya menyamping gini, saya cuma melihat siluet sampingnya. Siluet sampingnya seperti itu. Sosoknya sudah lumayan dia perawakannya sudah tua ya mas ya, tapi perawakannya seperti masih muda. Maaf dengan Mbah siapa? Siapa? Mbah Naryono. Mbah Naryono, maaf ini lagi ngapain nih Mbah? Sedang mengadakan ritual Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kasih ya papan Balai Kambang. Kan keluar anak Sejarahnya tuh gimana mas? Sejarah itu ternyata anak gembelnya itu anak titipan. Anak titipan anak bajang. Oh, anak bajang. Nih, titipan anak bajang. Menderek cios saking mbah kula. Anak bajang itu titipan saking Segoro Kidul namanya. Oh, jadi mereka tuh dititipkan ya mbah ya? Dititipin. Maka ada pun tempatnya ya. Mbah Agung Kolodete yang ada di sini. Jadi kalau menurut Mbah Naryono ini, jadi keberadaan anak gembel itu adalah titipan dari Mbah Agung, namanya Mbah Agung Kiai Kolodete ya? Iya, Mbah Kolodete. Ya. Kalau saya sih melihatnya beliau ini anak dari daerah ya Pak ya? Maksudnya beliau ini anak dari Dieng ini, terus tumbuh jadi sosok yang satria. Dia punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Terus dia membela kebenaran. Dan dia juga jadi pemimpin di desanya itu loh. Kita tuh masih penasaran ya dengan Kiai Kolodete gimana nih? Kalau saya lihat mas, ini beliau ada di atas danau dan melakukan apa? Wah, luar biasa. Matanya tajam dan sorot matanya sekarang masih menyinari. Betul. Terlihat ya mas. Betul. Nah, kayaknya lebih jelasnya lagi kita panggil Mas Ahmad untuk mediasi. Seperti apa? Waalaikumsalam. Siapa namanya? Kiai Kolodete. 89 tahun mas. 189 tahun. Beliau di sini. Wah, Anda menjaga seluruh warga Dieng atau cuma di seluruh tanah Dieng?
pemirsa, tadi Mas Ahmad melepaskan diri dari rasukan beliau karena bala tentara-tentaranya atau ini merasa nggak suka dengan kehadiran kita. Makanya Mas Ahmad yakin itu melepaskan untuk bertapa lagi, Mas. Iya, jadi sosok yang tadi kita bahas itu menjaga tanah Dieng dan masyarakatnya Dieng. Setuju. Jadi mungkin sebagai simbol untuk menjaga kesucian dari itu ada yang rambut gimbal seperti itu dijaga kesuciannya. Dan pada saat tadi mau tanya lebih dalam lagi, cuman banyak banget tentaranya yang sudah datang ke sini, mungkin akan ada ritual takutnya mengganggu acara ini, jadi seolah kita seperti itu kan, ternyata Seru memang juga ya. ada persamaan dikit. Hampir sama ya. Beda daerah aja. Dia di tiap daerah itu punya budaya sendiri, punya kekuatan sendiri. Yang penting bagaimana kebenaran mesti di atas segalanya, dan suatu ketidakbenaran itu mesti akan hancur dan hilang. Untuk Kang Ujang, terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku hati Mr. Tukul Jalan-Jalan, dan salam hormat buat semuanya, dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini, tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada budayanya, wisata, misteri, serta mitos-mitosnya. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda. Ambil sisi positif dari tonton ini, yang negatif jangan diambil. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.